Selamat malam semuanya, kembali lagi di Sinema Tengah Malam. Masih bareng gue Faris, gue Fedrian. dan hari ini kita akan mereview dan diskusi film Trinil, Kembalikan Tubuhku. Kuyang ya? Iya, Kuyang. Dan ini filmnya yang didirect oleh Hanung Bramantyo. Setelah sekian lama dia tidak 17 tahun katanya. 17 tahun ya, tidak mendirect film horor lagi, kebanyakan drama gitu ya. Kali ini dia kembali dengan film Trinil ini. Dan yang menarik sih memang Kuyangnya ya, karena menurut gue kayak cukup jarang film horor Kuyang ya, Fet ya. Iya, biasa pocicu. Ya pocong, kuntilanak gitu kan biasanya. Ini Kuyang lumayan jarang dan kita sudah sangat menunggu. Iya, apalagi abis ngeliat yang di Saranjana ya. Iya, karena kita ngeliat kayak anjing serem juga ya Kuyang kalau dijadiin film horor Indonesia gitu. Dan kebetulan Trinil keluar gitu. Gue juga nggak ngikutin ininya ya, kayak perkembangan filmnya gitu, tiba-tiba ada aja. Dan gue pas gue liat di bioskop, wah anjir film Kuyang bro, seru juga nih kayak ditonton. Tapi menurut lu bagaimana bro? Karena kan ini ngambil konsepnya itu dari drama radio tahun 80-an katanya ini. Iya. Dan cukup unik tuh. Dan si Hanung juga bikin film ini juga jadi berlatarnya di jadul, jadi 80-an kali ya. 80-an 70-an lah 70 gitu. sih kayaknya. 70-an mungkin. Masih ada bahasa-bahasa jadul tuh. Iya. Kalau dari gue sih sebenarnya bisa dibilang gak suka juga biasa-biasa aja sih sebenarnya. Gak sampai yang kayak jelek banget gitu loh. Cuma memang ekspektasinya tidak sampai di gue aja gitu. Menurut gue gue keluar dari situ tuh nggak merasakan yang takut mencekam gitu. Iya sih, bener sih. Tapi sebenarnya di awal ya mungkin kita antisipasinya terlalu ini kali ya. Di awal tuh gue kayak merasa lumayan serem sih. Nah, yang mungkin karena misteriusnya ya. Yang di gudang tuh kan. Iya. Yang di gudang tuh serem menurut gue. Iya, karena mungkin atmosfer dan kesan misteriusnya ya. Iya. Menurut gue itu yang bikin serem. Tapi justru anehnya ya, ketika kita melihat hantunya gitu ya, hantu Kuyangnya itu rasa seremnya malah hilang, ya nggak sih? Iya. Di awal-awal karena sekuensnya kan ya memperlihatkan buru-buru pabriknya tuh diteror lah sama Kuyangnya dan dibunuh satu persatu gitu. Dan Hanung Bramantyo tidak memperlihatkan setannya tuh di awalnya tuh, jadi cuma kayak bayangan doang dah. Nah itu serem justru menurut gue guys. Kayak di awal gue kayak itu. Apalagi ya ditambah kita nonton cuma berdua di satu bioskop ya Fet ya. Anjir. Ditambah itu kayak anjing serem juga nih gue, sampai kayak bisa gak ya gue survive nih film ini. Belum suaranya buset dah melengking gila tuh, ngeri banget sih awal-awal. Serem sih. Deh. Tapi pas semakin ke tengah setelah setannya keluar gitu ya, justru gak seserem yang pertama kali sih. Apalagi hantunya Wulan Guritno bro. Masih siap mukanya, masih cantik ya. Iya, masih cantik. Ya itu sih. Tapi kalau dari segi cerita gimana Fet? Segi cerita ya, ceritanya sebenarnya sih ada plot twistnya ya. Iya benar. Ceritanya sih ada plot twistnya, cuma memang lumayan lah sebenarnya sih, nggak sampai ini banget. Walaupun memang ya ketebak aja gitu. Iya sih. Walaupun ada politik-politiknya lah gitu. Walaupun ada anehnya juga sih gue. Aneh sih memang. Menurut gue juga tidak masuk akal sih dari segi pola pikir karakternya. Ini bukan, biasanya kan kalau film horor problemnya adalah yang kita kesel gitu ya. Tidak make sense-nya adalah manusia-manusia yang ada setan bukannya lari atau bukannya pindah. Kalau di sini bukan gitu, tapi lebih ke plotnya menurut gue. Ini enggak sih? Gue takut spoiler sih sebenarnya, cuma kayak beberapa momen tuh kayak aneh aja gitu keputusan yang diambil oleh karakternya. Kayak contoh lah ya, si siapa, gue pengen nyebut namanya terspoiler lagi, si Trinil lah kita bilang lah. Trinil sama suaminya kan aneh Fit ya. Maksudnya kan kenapa dia mau menikahi suaminya kalau makanya itu yang kita yang disajikan, itu kita yang pertanyakan banget dah, why gitu. Kayak banyak lah karakternya kayak mengambil keputusan yang orang normal gitu, logiknya kayaknya lu nggak akan jatuh cinta dengan orang itu gitu loh. Itu aneh aja sih. Dan juga nggak ada yang baik dan nggak ada yang jahat sih di film ini menurut gue. Kayak semuanya kayak jahat ya. Iya nggak sih? Cuma bapaknya doang kayaknya yang baik ya. Semuanya jahat itu sih. Cuma kalau dari segi produksi set gitu keren ya. Itu keren. Kecuali wig ya. Iya itu kan sih jambangnya. Gue kayak mungkin emang kayaknya sih emang zaman dulu kayak gitu ya, kayak orang-orang berjambang gitu. Tapi yang lain normal. Nggak, kayak membedakan kesetaraan apa? Cuma kelihatan gitu. Fake aja Fet. Mungkin memang zaman dulu orang berjambang gitu. Dan gue jangan diedit pakai jambang. Malah ini loh ngasih ide ke gue aja. Ya gitu sih dari plotnya.
karakternya sih terutama ya, kayak itu banyak yang banyak keputusan aneh gitu. Gue takut spoiler sih sebenarnya, pengen gue kasih tahu gitu keanehan-keanehan tapi spoiler. Soalnya nyambung itu sama endingnya sih. Ya itu bikin kita kayak nggak aneh aja lah pas nonton gitu. Tapi kalau dari segi apalagi Fet yang mau. Tapi kalau hantunya gue sebenarnya setuju sama satu komen lu sih. Apa tuh? Yang lu bilang ada ekspresinya itu beda sama yang di Saranjana. Oh ya, karena pas nonton kita sempat ngomong itu kenapa ya? Kok setannya nggak seserem yang di Saranjana gitu ya? Soalnya waktu itu sih gue bilang mungkin ya, ini yang gue dapat gitu ya. Kalau di film Trinil ini kan si hantu kuyangnya itu bisa ngomong gitu ya, dan bergerak gitu, jadi berekspresi lah ke si yang diteror gitu. Trinil misalkan kembalikan kepala tubuhku gitu, sambungin tubuhku gitu-gitu kan. Tapi kalau yang di Saranjana tuh benar-benar gak ada ekspresi, benar-benar flat, dan ya udah terbang aja gitu. Itu yang menurut gue mungkin bikin lebih serem. Iya itu ngeri, lebih merinding bro, bener-bener. Dah. Karena fun fact lagi ya, ketika Saranjana kita nonton berdua doang lagi tuh, satu bioskop ya. Juga. Dan pas momen kuyang itu keluar, gila bro, gue bener-bener nggak berani nengok kiri kanan bro. Gak nyaman ya? Iya, bener-bener takut, merinding anjir. Iya. Kalau di sini gue masih kayak kerasa berani gitu nonton kuyangnya gitu sih. Dan satu lagi mungkin Fat yang mempengaruhi adalah karena kepalanya tuh kan ketika terbang full CGI ya. Itu menurut gue mengganggu juga sih. Ya. Jadi kerasa ya kayak nggak real lah. Iya, gue setuju sih. Iya kan? Dan mungkin ini kita bahas sedikit ya. Mungkin lu setuju juga salah satu momen terseramnya justru ketika kepalanya yang ada di mangkok. Iya kan? Nah karena itu praktikal, bukan CG. Oh, mungkin cuma itu ya. Dibikin ya, terus ditaruh ya. Oh iya. Itu real gitu. Jadi ada beneran di set, dan itu memang kelihatan sih. Iya. Ketika CG bener-bener nggak serem guys. Ketika kepala yang melayang-layang gitu kelihatan banget deh dari efek rambutnya gitu segala macam. Iya sih, setuju. Sama jump scare menurut gue masih bisa diantisipasi sih. Dan juga kayak di situ-situ doang Daris. Setelah gue inget-inget lagi. Apanya nih? Di rumah-rumahnya aja udah, di lorong-lorongnya. Nah, terbangnya di situ-situ doang gitu. Iya sih. Iya. Gak ada, maksudnya mungkin padahal bisa di kuburan. Padahal dia kan ada set di kuburan gitu. Dan ada satu lagi yang tidak make sense yang gue bahas, yaitu adalah salah satu karakter mati ya, dibunuh ya. Di ending gue gak mau reveal siapa. Cuma itu aneh bro menurut gue. Kayak misalnya dia dibunuh nih, padahal karakternya tuh punya tujuan yang sama, yaitu untuk mengakhiri kutukannya dengan mengembalikan kepala si kuyang itu ke tubuhnya ya kan. Padahal tujuannya sama, tapi kenapa dibunuh? Itu gue nggak ngerti sama sekali sih. Sampai sekarang gue masih belum menemukan kenapa karakter itu dibunuh. Iya, karena adegan selanjutnya dia melakukan hal yang mau dilakukan kan? Sama karakter yang dibunuh. Iya benar. Itu gue nggak ngerti sama sekali sih. Atau ngejar endingnya kali ya? Iya mungkin dia kayak ingin menunjukkan kalau wah plot twist ternyata dia jahat gitu kali ya Bet ya. Ternyata dia pembunuh atau gimana. Cuma gak make sense aja, padahal dia ingin memiliki tujuan yang sama gitu. Tapi kenapa lu bunuh, itu gue gak ngerti sih. Walaupun endingnya gimana menurut lu? Endingnya yang kayak gimana ya? Oh iya. Anti klimaks sih kalau bagi gue Riz. Yang menurut gue iya sih. Dan sebenarnya kayak gak perlu ya Bet ya. Iya sih. Gak ada gimana ya. Sebenarnya kayak udah selesai gitu kan. Iya. Tapi kayak mau diadain lagi gitu loh. Ya gitu sih. Bingung juga gue sebenarnya. Dan itu terakhirnya endingnya nih, gue tidak ingin tidak ingin spoiler, tapi dia menggunakan teknik ada Deus Ex Machina, tau kan? Kayak pernah gue bahas. Jadi intinya ketika karakternya udah desperate dan tidak ada jalan keluar, ada satu karakter yang out of nowhere nongol. Oh iya. Itu namanya Deus Ex Machina, dan Hanung Bramantyo menggunakan itu di sini. Dan pikiran gue yang pertama kali nongol, kenapa nggak dia dari awal yang nanganin kasusku yang ini gitu ya. Iya benar. Padahal dari awal tuh karakter udah nongol tuh cameo. Udah ada. Itu aja sih. Iya banyak yang aneh sih menurut gue. Coba bagi gue yang menurut gue paling aneh tuh ada salah satu cara lah gimana dia mendapatkan keinginannya tuh. Keinginan? Iya. Yang pas? Yang si hantunya ini, inget kan? Oh. Itu bagi gue udah why banget dah. Kenapa caranya harus kayak pas gitu? Flashback lah ya. Iya. Kenapa harus caranya kayak gitu loh? Maksudnya banyak cara yang lebih kayak gitu. Itu juga sih salah satu problemnya juga penyampaian plot twist flashback itu yang reveal motifnya si Kuyang sama pokoknya keluarganya lah. Itu lo bertele-tele sih menurut gua. Panjang banget bro flashbacknya. Iya. Bener-bener kayak udah berapa ya, mungkin bisa 30 menit lebih kali itu flashback doang. Gila lama banget flashbacknya untuk
untuk nyampein plot twist dari keluarganya sama si hantunya itu doang. Iya. Dari muda ke hampir tua, ketua. Gila sih. Banyak dah. Itu terlalu parah sih. Ya itu sih. Tapi sebenarnya untuk hiburan ya lumayan sih, lah ya. Hiburan. Untuk film Kuyang gitu. Tapi ya sayang aja sih nggak dimaksimalin. Padahal gue serem kayaknya di set-setnya dari yang lu bilang di vibes-nya tuh udah bagus. Ada satu scene tuh dia di perkebunan teh, terus kayak itu tuh serem kan ya. Udah gelap terus kayak rame gitu apa? Iya. Penuh. Waduh, serem banget padahal itu. Ya padahal vibes-nya tuh udah menurut gue udah cukup mencekam, tapi hantunya kurang meneror aja sih. Iya, beberapa momen oke lah kayak yang nongol di jendela gitu segala macem lumayan ngeri, tapi ketika udah keluar tuh udah nggak serem sama sekali menurutku. Iya, kalau nggak gitu jelas lebih serem ya. Kenapa ya? Kayak nongol di belakang gitu kan. Itu serem. Coba kalau udah nongol, aduh, udah hilang keseramannya. Berarti gara-gara CGI-nya kali ya? Iya kayaknya sih CGI-nya mengganggu ininya sih konsep keseraman. Ya udahlah, gitu sih paling. Tapi jadi kita jadi menaruh harapan yang lebih ke Kuyang pakai K yang dari Universe Saranjana, bro. Judulnya Kuyang. Oh, K-U-Y-A-N-K. Iya. Dari saran jadi kita menunggu itu sih. Gue jadinya lebih apa ya? Lebih berekspektasi tinggi lah karena gue udah menurut gue itu lebih serem sih. Ya, semoga plotnya bagus. Jadi itu sih. Jadi kalau menurut gue kalian yang menonton silakan tonton, kalian judge sendiri seperti apa filmnya gitu. Tapi kalau dari kita itu segitu. Untuk rating berapa, Fet? 2,5. 2 ya 2 kali ya. Gue 2 deh. Lumayan mengecewakan sih, lumayan mengecewakan. Tapi masih oke lah untuk jadi hiburan film Indonesia. Kalau lagi ada promo worth it tapi. Iya benar. Kalau untuk promoan worth it. Atau kalau dibayarin worth it. Iya sih. Oke lah, segitu aja dari Sinema Tengah Malam. Sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe.